Puluhan orang dari Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi konvoi menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo diadili. Diketahui masa melintasi kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari pada Minggu 9 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap proyek strategis yang dinilai menguntungkan pihak asing. Koordinator aksi Usman Amiruddin menyebut Jokowi layak untuk diadili lantaran membuka investasi besar dari Cina. Salah satu investasi yang disoroti adalah proyek Pantai Indah Kapuk. Halo para pemirsa sekalian, kalian lihat warga bangsa ini memang ada anggotanya yang lucu-lucu. Jadi karena dengan alasan apa itu PIK 2, alasan pagar laut itu kemudian orang mendemo rumahnya Pak Jokowi. Yang tahu hukum biarlah bicara hukum, telusuri masalah itu. Tapi yang ingin saya bicarakan sekarang ini, coba bayangkan. Prosedur legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul, itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Saya bukan pembela Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi 10 tahun itu menjabat. Betapa banyak orang yang menghujat beliau, betapa banyak orang yang merendahkan beliau, orang yang menggoblok-goblokkan beliau, dibilang Pinocchio, dibilang apa. Pernahkah dia memenjarakan orang karena dihina seperti itu? Dia orang sabar. Kalian terhadap orang yang sabar, orang yang baik begitu, malah kalian melunjak. Ini yang perlu Anda perhatikan. Kemudian ada suara-suara sumbang sampai sekarang, mulai dari pemilihan presiden kemarin sampai sekarang mengenai anaknya yang sekarang jadi wakil presiden. Kalau memang nggak suka jangan dipilih. Dia itu juga maju itu tidak melawan undang-undang loh. Ada yang bilang itu karena apa namanya kong kali kongnya di Mahkamah Konstitusi. Lihat itu putusan dari apa namanya Dewan Kehormatan itu yang memeriksa itu bukan itu. Kenapa ketua mahkamahnya dipecat waktu itu, tapi melanggarnya bukan di situ. Dia dianggap ada konflik kepentingan, makanya itu saja tidak boleh ikut mengadili. Tapi yang mengajukan itu pengacara Benyamin Solo itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi jangan selalu membuat fitnah itu orang-orang itu ya. Makanya saya suka sekali kalau lihat Bu Irma di LC itu, dia bisa wah tek tek, dia bisa membantai lawan. Karena apa ya, kita ini manusia, jangan keterlaluan. Apa-apa itu ada. Coba pikirkan ekonomi masyarakat sekarang ini yang lagi kolab-kolabnya, petaninya, nelayannya, daya beli masyarakat rendah. Bantu itu. Kalau punya ide yang cemerlang, sampaikan. Saya yakin Pak Prabowo pasti akan menerima. Dan tolong para menteri-menterinya juga bekerja yang kuat lagi. Ini fokusnya ini saya pikir ini apa ini memang peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau anggaran sebagian dipotong seperti IKN apa itu, saya pikir sebagai rakyat kecil udah betul lah. Itu pun tidak menghentikan total karena IKN akan tetap jalan, akan tetap dibangun. Itu menurut rilis-rilis terbaru ya. Cuma masalahnya ini ekonomi rakyat kecil ini bangkitkan, jangan sampai kemudian ini kalau terus berterusan begini, wah kolab, negara akan kolab. Saya kasihan Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo juga yang kena hujat. Untungnya kemarin tuh yang menang mutlak. Karena apa? Kita ini, kalian ini bangsa Indonesia ini gampang sekali menghujat, apalagi terhadap pemimpin yang diam seperti Pak Jokowi. Nah sekarang hati-hati, Pak Prabowo ini dia mantan militer, dia kemarin itu ditolol-tololkan oleh orang dan dia juga sudah tahu gitu loh. Cuma ya itu aja, harus memang seperti kemarin Menteri Bahlil itu yang kemudian membuat kekacauan karena apa namanya ya, saya tidak tahu ya, memang mungkin tujuannya bagus atau apa, tapi kalau lihat di masyarakat, waduh kayak orang kelaparan tuh antri apa tabung gas itu. Nah itu jangan sampai terulang, membuat kebijakan yang asal-asalan begitu, harus dipikirkan matang-matang Pak Jokowi. Yang saya inginkan cuma perbaikan di masyarakat ekonomi. Betapa hancurnya ekonomi hari ini, jangan ditambahi lagi kegeseran-kegeseran baru, jangan ditambahi lagi dengan politisasi masalah yang baru. Salam.